Yo, minasan! Setelah Suho berhasil menjadikan Brookie sebagai salah satu prajurit bayangannya, Suho pun mampu mengalahkan ketiga demon yang mengincar darah Esil. Bagaimanakah kelanjutan kisah Suho di dalam dungeon, minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Esil yang memanggil Suho sebagai Young Monarch. Hal itu mengejutkan Suho. Esil melanjutkan bahwa dia tidak mengenali Suho karena dia sudah berubah. Suho terlihat persis seperti Tuan Sung Jinwoo. Esil pun langsung pingsan karena kelelahan setelah mengatakan itu. Beru memeriksanya dan mengatakan pada Suho untuk tidak perlu khawatir karena dia belum mati. Suho merasa sedikit tenang meskipun entah kenapa dia juga merasa bersalah pada Esil. Sementara itu, Beru membantu Suho untuk memulihkan keadaan para hunter yang telah dikalahkan oleh demon dan akan dijadikan sebagai bahan bakar pembuatan Stardust. Pemberitahuan pun muncul karena Suho telah menyelesaikan quest menyelamatkan ketujuh penyintas dan menerima hadiah quest. Suho tampak senang karena semuanya selamat, lalu memulai memeriksa hadiah. Pertama, Suho mendapatkan tambahan 3 poin untuk atribut. Kedua, Suho mendapatkan 700 emas. Suho yang terperangah lalu membuka toko di inventorinya karena sepertinya dia bisa menggunakan emas ini untuk membeli item. Apalagi ada cukup banyak potion dan item yang bisa dibelinya. Menerima uang dengan menyelesaikan quest, ini mengingatkan Suho pada saat dia melakukan tugas dan mendapatkan uang saat kecil dulu. Suho pun mengingat senyuman ayahnya Jinwoo dan sistem ini juga diberikan pada Suho dari ayahnya. Jadi, Suho akan gunakan ini dengan baik. Ketika Suho sudah mengeluarkan item healing potion low grade yang dapat memulihkan 500 health point saat dikonsumsi dan disimpan di inventory, sayangnya Suho kesal karena potion ini tidak dapat ditransfer pada orang lain. Paling tidak, Suho lega karena masih bisa memberikannya langsung ke orang lain. Suho pun mulai meminumkannya pada Esil sehingga kondisi Esil terlihat lebih baik. Beru berkomentar, menggunakan emas yang berharga pada demon yang tidak berguna. Sebagai Young Monarch, Suho sangat murah hati. Menurut Suho, mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jadi untuk saat ini, Suho akan membawanya ke Shadow Dungeon. Begitu pula dengan tubuh para demon yang sudah dikalahkan oleh Brookie. Gate Shadow Dungeon pun terbuka, tetapi Suho tidak ikut. Suho tampak memandangi senjata para demon dan mengatakan bahwa masih ada yang harus dia lakukan. Suho lalu menatap para Mistborn. Sejak pertama kali melihat mereka, Suho membayangkan bahwa tubuh mereka yang terbakar pasti sangat menyakitkan. Suho pun meminta maaf karena hanya ini satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk membantu. Suho pun menggunakan skill Storm Slash untuk menghabisi mereka. Beralih ke stasiun Seoul, terlihat ada seorang hunter dan stafnya. Kemudian staf tersebut menjelaskan, di dalam dungeon tipe field telah ditemukan tubuh Thorn Lizard dan Mistborn. Tapi menilai dari luka para hunter yang mati di dalam dungeon, itu tidak terlihat seperti ulah para monster. Semakin jauh ke dalam, mereka juga menemukan sebuah basement. Dampak yang terlihat di sana seperti disebabkan oleh bilah pedang. Mereka heran, apakah ada yang terlibat selain semua monster itu? Seorang hunter pun mulai menginterogasi Lim Hyung sebagai informan. Ada catatan bahwa seseorang bernama Sung Suho ada di tim pengangkut ekspedisi ini. Apakah Lim Hyung mengenalnya? Lim Hyung hanya menjawab bahwa dia adalah junior yang datang membantunya. Ketika hunter tersebut menanyakan keberadaan Suho, Lim Hyung berbohong dengan mengatakan bahwa mereka kabur bersamaan dari dungeon itu. Kemudian, Lim Hyung membawa Suho ke tempat yang aman. Lim Hyung mencari alasan bahwa sebagai hunter rank E, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meminta bantuan dari asosiasi hunter. Tapi hunter itu sepertinya tahu jika Lim Hyung menyembunyikan sesuatu. Pada akhirnya, hunter itu memuji kerja yang bagus dari Lim Hyung. Dengan mengikuti manual asosiasi hunter, itu adalah keputusan terbaik yang bisa dilakukan oleh hunter rank E. Hunter itu lalu memberi komando agar semuanya memeriksa dengan baik dan mencari apakah ada jejak lainnya.
Lim Hyung pun berpikir bahwa sosok yang menyelamatkan para hunter pasti Suho. Lim Hyung tidak tahu pasti tentang apa alasan Suho menyembunyikan ranknya. Tapi dia yakin itu bukan alasan yang buruk. Lim Hyung hanya perlu menunggu sampai Suho memutuskan untuk memberitahukannya sendiri. Beralih ke dalam Shadow Dungeon, Esil berbicara pada Suho dan Beru tentang Sung Jinwoo yang meninggalkan bumi untuk menghentikan invasi dari sebuah pasukan luar planet. Beru menambahkan bahwa Sang Monarch mengirimnya ke bumi untuk membuka segel yang ada pada Young Monarch. Tapi Young Monarch adalah anak jenius yang bisa membuka segel itu sendiri. Suho lalu menanyakan pada Esil, apakah sebelumnya mereka pernah bertemu? Esil menjawab bahwa mereka bertemu pada tutorial yang Young Monarch jalani. Padahal Suho bilang akan mengingatnya, tapi sepertinya Suho sudah lupa. Suho pun juga heran, entah kenapa ingatannya soal waktu agak kabur. Ketika Suho berusaha mengingatnya, Suho pun langsung sadar bahwa Esil adalah demon yang langsung menyerah saat mereka baru bertemu. Beru pun memarahi Esil yang merespon dengan setengah hati pada tes untuk Young Monarch, sehingga Esil menjadi sedih. Beru lalu menanyakan, kenapa kekuatan Esil menjadi begitu lemah? Apa yang terjadi di alam demon? Esil pun menjelaskan jika Young Monarch mungkin sudah mendengar dari Beru bahwa Tuan Sung Jinwoo menghabisi Demon King dan bangsawan demon lainnya. Sejak saat itu, klan Radirula yang menjadi top rank pada hierarki demon di alam demon, khususnya pada kastil demon, dan menunggu panggilan dari Tuan Sung Jinwoo. Selama beberapa dekade, mereka hidup damai karena Tuan Sung Jinwoo belum memanggil mereka. Tapi sekitar setengah tahun lalu, muncul sebuah masalah. Sebuah peningkat sihir yang disebut Stardust mulai menyebar di antara para demon. Suho pun terkejut mendengarnya. Kalau tidak salah, Suho mendengar percakapan soal itu saat melawan para demon tadi. Esil pun menjelaskan bahwa Stardust tidak banyak berefek pada demon high rank dengan kekuatan sihir yang kuat. Tapi saat demon low rank menggunakannya, itu akan banyak meningkatkan sihir mereka dengan mudah. Stardust menjadi sebuah katalis dan dikombinasikan dengan tidak adanya sosok Sung Jinwoo, sehingga para demon mulai bergabung dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memberontak melawan klan Radiru yang ada di bawah perlindungan Shadow Monarch. Pemberontakan yang dilakukan para demon meningkat menjadi perang besar. Klan Radiru melawan untuk melindungi kastil demon yang Tuan Sung Jinwoo percayakan pada mereka. Tapi keluarga mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pemberontakan para demon. Mereka pun kalah setelah setengah tahun berperang. Para demon yang berpartisipasi pada pemberontakan tidak berhenti sampai di situ. Mereka menguras darah keluarga Esil yang tertangkap. Dan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, mereka mulai meminum darah dari bangsawan demon berdarah murni. Esil yang gemetaran menceritakan jika ayah dan semua orang di keluarganya dikorbankan. Esil juga kehilangan kekuatannya karena mereka mengambil begitu banyak darahnya. Esil merasa ini menyedihkan. Semua orang mati dan hanya Esil satu-satunya yang selamat. Setelah mereka kehilangan alam demon, entah apa yang akan Tuan Sung Jinwoo katakan padanya. Suho pun mengatakan bahwa Esil sudah mengalami banyak hal. Suho sering berpikir apa yang ayahnya akan lakukan di situasi seperti ini. Tapi meski ayahnya tidak ada di sini, Esil dan yang lainnya sudah berjuang dengan mempertaruhkan hidup mereka. Itu lebih dari cukup. Suho yakin itulah yang akan ayahnya katakan pada Esil. Suho juga berterima kasih karena Esil sudah mau bertarung hingga akhir demi hubungan mereka. Suho akan membantu sebanyak yang dia bisa. Suho pun mengajak Esil untuk bekerja sama dan memulihkan klan Radiru. Air mata Esil pun terjatuh ketika dia juga mengingat bagaimana Jinwoo yang mengetahui tentang adanya kompetisi sengit antara klan demon untuk hierarki. Maka Jinwoo berjanji bahwa dia akan memastikan keluarga Radiru menjadi nomor 1. Pemberitahuan sistem pun muncul jika penyintas terakhir dari bangsawan demon berdarah murni, yaitu Esil Radiru, merasa berterima kasih pada player. Apakah Suho ingin merekrut Heir of the White Flame sebagai rekannya?
Suho lantas tercengang ketika mengetahui bahwa Esil adalah keturunan monark kedua. Apakah ini karena Esil adalah satu-satunya bangsawan demon berdarah murni yang tersisa? Suho pun langsung menerimanya. Kemudian bond skill pun terbentuk. Hal itu mengejutkan Esil karena status window juga muncul di depannya. Suho pun mengatakan bahwa dia tidak tahu karena Grey tidak bisa berbicara. Tapi sepertinya status window juga ditunjukkan pada rekannya. Itu berarti Esil sudah menjadi rekan Suho sebagai Heir of the White Flame. Suho pun kini mengajak Esil untuk menguji bond skill yang baru. Ketika Demon Strike diaktifkan, tubuh Esil berubah menjadi spirit energy yang mentransferkan kekuatan pada tubuh Suho. Namun, saat itu pula Esil tumbang karena dia sudah kehabisan energi. Suho lalu mengajak Esil untuk beristirahat, tetapi Suho berpikir satu skill ini sudah menghabiskan semua energi Esil. Jadi, sekuat apakah skill ini? Sementara Esil yang masih terkapar di tanah berpikir bahwa skill ini membuatnya bisa membagi kekuatan dengan yang monark. Ini pasti akan menjadi serangan yang hebat. Ketika Suho mencoba memakai skill itu untuk menyerang, siapa sangka efeknya hanya mampu meretakkan dinding. Beru berkomentar bahwa itu tidak terlihat terlalu berbeda dengan serangan Suho yang biasanya. Suho juga merasa bahwa ini tidak seperti bond skillnya dengan Grey. Esil pun tidak menyangka jika hanya itu kekuatan serangan dari energi yang dia berikan. Suho pun berpikir mungkin ini karena charge rate-nya 0%, tapi tidak dijelaskan cara mengisi energinya. Jadi, Suho tidak tahu cara untuk menggunakan ini. Beru pun meminta sesuatu pada Suho. Bolehkah Beru memakan bangkai demon yang Suho bawa ke Shadow Dungeon? Suho pun melarangnya karena Suho membawa mereka agar bisa menggunakan Shadow Extraction nanti. Beru pun baru sadar jika Suho belum menggunakan itu pada mereka. Jadi, apakah Suho mau mencobanya sekarang? Siapa sangka Shadow Extraction tidak dapat digunakan pada target karena mana target telah terkontaminasi. Hal itu mengejutkan Suho saat mencoba membangkitkan mereka sebagai prajurit bayangan. Beru pun berkomentar jika Tuan Jinwoo juga tidak bisa mengekstrak demon yang jiwanya terkontaminasi. Itu sebabnya dia memerintah mereka melalui kontrak seperti yang Radiero lakukan. Suho pun sekarang membolehkan Beru untuk memakan mereka semua. Tetapi Esil sedih karena mereka memanggil para demon termasuk dirinya sebagai terkontaminasi. Suho lalu memberikan Esil potion untuk bisa memulihkan kondisinya. Esil pun berterima kasih karena rasanya dia sudah banyak menyusahkan Suho sejak mereka bertemu. Suho juga mengatakan jika sekarang Esil sudah tidak punya tempat tinggal. Jadi Esil bebas menggunakan sektor kota Shadow Dungeon. Pemberitahuan pun muncul jika sebagian dari Shadow Dungeon telah menjadi Heir of the White Flames Domain. Esil Radiero telah ditunjuk sebagai master domain tersebut. Suho pun mengatakan agar Esil tidak perlu khawatir karena mereka telah menjadi rekan. Tiba-tiba Beru berteriak setelah memakan para demon karena di ingatan para demon Beru menemukan petunjuk soal a puzzle Itarim. Suho pun mengumpulkan rekan-rekannya sehingga Beru bisa menjelaskan apa yang dia lihat dalam ingatan para demon. Sebelum itu, informasi yang perlu mereka tahu adalah Stardust tersebar di bumi dan Mistborn adalah magic beast dari luar bumi. Esil dengan heboh memastikan maksud Beru bahwa Stardust tidak hanya tersebar di dunia bawah. Beru mengatakan entah ini hanya kebetulan atau memang takdir, tapi para demon yang telah dimakannya terhubung dengan Brockie alias Guild Haina di Gunung Guanak. Para demon mendapatkan manusia dari Guild Haina yang kemudian diubah menjadi Mistborn yang akan digunakan sebagai bahan dari Stardust. Para demon itu juga memproduksi Stardust pada banyak lokasi selain yang mereka datangi tadi. Dan semua lokasi itu disebut pabrik Stardust. Kesimpulannya, Guild Haina menculik manusia, lalu Guild Reaper mengambil dan mengantar mereka ke semua pabrik. Kemudian, pabrik itu menggunakan mereka untuk membuat Stardust. Jadi sudah jelas bahwa Itarim ada di balik koneksi ketiga faksi ini. Dan semua itu berkaitan dengan invasi Itarim, serta ada manusia yang menciptakan sistem manufaktur Stardust. Dia adalah a puzzle Itarim
dan dia bersembunyi pada suatu tempat di bumi. Beru juga melihat bahwa ada manusia yang membantu puzzle itu. Dia adalah wakil ketua Guild Reaper, Lee Min-sung. Sepertinya mereka akan bisa menemukan puzzle Itarim itu setelah mereka menginterogasinya. Sementara itu, di kantor Guild Reaper, para reporter telah berkumpul untuk meminta tanggapan Lee Min-sung tentang apa yang terjadi pada investigasi Asosiasi Hunter. Lee Min-sung menjawab bahwa itu disimpulkan tanpa pernyataan apapun. Namun reporter mendesaknya tentang Guild Hyena yang didukung oleh Guild Reaper telah menculik para warga. Terlebih lagi, ada banyak kasus di mana Hunter terbunuh pada Field Station Seoul yang diurus oleh Guild Reaper. Jadi, apa pendapat Lee Min-sung soal itu? Lee Min-sung pun menjawab bahwa mereka sebagai Guild Reaper hanya melakukan yang terbaik untuk dunia yang kacau yang muncul setelah bencana alam 2 tahun lalu. Alasan mereka mendukung Guild Hyena adalah agar mereka yang banyak berisikan Hunter rank D bisa segera bertindak demi kepentingan publik. Lalu, soal Field Station Seoul, Lee Min-sung pikir itu akan menjadi tempat yang bagus untuk Hunter baru demi mendapatkan pengalaman jika dibagi dengan para Hunter di luar Guild Reaper. Lee Min-sung tidak berpikir bahwa aksinya yang dilakukan dengan niat baik akan berakhir seperti ini. Jika saja Lee Min-sung lebih memperhatikan manajemennya, mungkin tidak ada orang yang akan kehilangan nyawa. Lee Min-sung pun menangis dengan tubuh yang gemetar. Lee Min-sung lalu meminta maaf atas masalah yang dia sebabkan. Para reporter pun mengira bahwa Guild Reaper tidak bersalah, apalagi Asosiasi Hunter tidak memberikan pernyataan apapun. Jadi, selama ini Guild Reaper hanya berusaha melakukan hal yang baik. Bukankah itu berarti mereka adalah pahlawan? Mendengar itu, Lee Min-sung yang tadinya menangis, kini menampakkan wajah aslinya yang menyeramkan. Menurut Lee Min-sung, berakting seperti ini sangatlah mudah baginya karena dia pernah menjadi bintang terbaik di Asia. Sepertinya kemampuannya belum luntur. Lalu, soal Asosiasi Hunter, pria licik alias Woo Jin-chul sebagai ketuanya bahkan meminta Lee Min-sung pergi tanpa banyak bertanya. Namun menurutnya, itu bukan masalah. Sepertinya, bahkan Asosiasi Hunter sekalipun tidak tahu bahwa dia adalah sumber dari Stardust yang ada di pasar. Di sisi lain, Suho mengintai Lee Min-sung. Suho pun menanyakan apakah Beru merasakan energi Itarim dari Lee Min-sung. Ternyata Beru tidak merasakannya. Itu berarti Lee Min-sung tidak dikendalikan oleh mereka. Ketika Suho akan pergi untuk mengurusnya, Beru pun menahannya. Menurut Beru, Suho memang bisa mengalahkan banyak musuh yang kuat. Tapi kali ini, Beru harus menghentikan Suho meski dia harus bertaruh nyawa. Itu karena mana yang dirasakan Beru dari Lee Min-sung sebagai Hunter rank A menandakan jika level Suho saat ini belum mampu menantangnya. Siapa sangka Lee Min-sung menoleh karena menyadari keberadaan Suho di belakangnya. Untung saja Suho segera bersembunyi. Nah minasan, bagaimanakah cara Suho bisa membongkar masalah Stardust yang berhubungan dengan Itarim dan juga bersekongkol dengan guild besar di Korea? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.